Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dunia nikmat, rahmat, inayah, taufik, hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penutupan Selasa besok. Kita masih memperingati Isra wal Mi'raj walaupun sudah masuk di bulan Sya'ban. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya berdiri atas perintah guru kita Al-Habib Bagir Ibnu Syekh Abi Bakar bin Salim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan umat beliau dalam keadaan taat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa membimbing kita ke dalam Allah ta'ala. Kita ini berkumpul begini Bapak Ibu, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala menceritakan kisah para nabi. Tadi disebutkan kisah Nabi Muhammad, nabi yang paling mulia di muka bumi. Di dalam Al-Quran Allah ta'ala menceritakan kisah para nabi-nabi sebelumnya untuk apa? As-sabat, untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW iman kepada Allah ta'ala, bahwa dakwah itu penuh tantangan, penuh rintangan, penuh pengorbanan. Nah, kita sekarang ini di akhir zaman, hilangnya keimanan kepada Allah ini sangat mudah. Kita butuh acara yang seperti ini untuk mendapatkan nasihat, kisah, tausiah. Di bulan ini turun ayat dari Allah Ta'ala tentang salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kenapa Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi? Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, beliau menyebutkan sebagaimana yang dikutip oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki di dalam kitab beliau, salawat ini kata Imam Izzuddin bin Abdissalam adalah al-kafa'ah. Nabi Muhammad ini adalah lentera bagi seluruh alam semesta. Nabi Muhammad adalah hadiah yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi umat ini. Kita umat akhir zaman, tapi menjadi umat yang paling mulia disebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau Imam Izzuddin bin Abdissalam, kita ini mau balas budinya Nabi tidak bisa, hadirin. Tidak bisa. Bahkan Imam Al-Haddad beliau mengatakan, seandainya ada seseorang datang ke kota Madinah berjalan dengan kedua matanya, bukan jalan kaki, jalan dengan kedua matanya, datang ke kota Madinah untuk mengucapkan terima kasih atas rasa syukur kepada Nabi Muhammad atas hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat ini, maka itu tidak cukup. Tidak cukup walaupun dia berjalan dengan kedua matanya. Sehingga Allah Ta'ala menjadikan sholawat ini untuk ucapan terima kasih kita kepada Nabi. Maka kita umat Nabi ini, orang yang beriman kepada Allah, tidak boleh lupa kepada syafaat, kepada sholawat. Dan sholawat ini sama sekali tidak menguntungkan Nabi, sama sekali tidak menguntungkan Nabi Muhammad SAW. Yang diuntungkan kita sebagai umatnya Nabi yang diuntungkan. Disebutkan di dalam kitab, ada seorang laki-laki jalan di atas gunung, ketemu dengan seseorang rupanya buruk sekali. Kemudian ditanya, "Man anti?" Siapa engkau ini? Sangat buruk rupamu. Kata dia, "Ana a'maluka." Saya ini amalanmu tiap hari. Amalanmu yang kau kerjakan tiap hari, nah saya orangnya. Kemudian dia mengatakan, "Waman najah minki." Apa yang dapat saya lakukan agar saya selamat dari engkau, selamat dari perlakuan buruk? Dia mengatakan, "Aksiru sholat ala Nabi Muhammad." Berbanyak selawat kepada Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, selawat ini luar biasa. Satu-satunya amalan yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan adimus salat ala Nabi Muhammad faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salat ala Nabi Muhammad. Perbanyak berselawat kepada Nabi, sebut namanya Nabi. Oh, dalam keadaan riya tidak masalah. Sebab selawat kepada Nabi Muhammad 100% diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya amalan kita kalau sholat tidak ikhlas ditolak sama Allah.
Kita puasa tidak ikhlas, ditolak sama Allah. Sedekah tidak ikhlas, ditolak sama Allah. Tapi kita sholawat, walaupun ada riya di dalam hati, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ditolak sama sekali oleh Allah Ta'ala. Satu-satunya amalan yang sangat diagungkan, diamalkan Allah Ta'ala sendiri dan para malaikatnya, sholawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan disebutkan oleh para ulama, salamatul jasad fi qillatil ta'am, salamatul ruh fi qillatil ahkam, wa salamatud din fi shalah ala khairil anam. Selamatnya jasad ini, kata para ulama, fi qillatil kalam, fi qillatil ta'am, dengan sedikit makan. Kita kalau mau sehat jangan terlalu banyak makan. Wa salamatur ruh fi qillatil ahkam, selamatnya ruh seseorang mukmin dengan menyedikitkan berbuat kesalahan dan dosa maksiat. Dan selamatnya agama seseorang ini, kata para ulama, fi shalah ala khairil anam, dengan banyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Ini ucapan terima kasih kita kepada Nabi. Kita tidak boleh lupa. Bahkan ada ulama tulis kitab, setiap tulis kitab dia tulis salawat, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Satu kali lupa, tidak pakai salim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malamnya dia mimpi ketemu Nabi, dia lihat Nabi mukanya sedikit tidak suka dengan dia. Dia mengatakan, ada apa ya Rasulullah? Apakah saya berbuat salah? Ya, sebab engkau lupa menyebutkan salim ya di dalam salawatmu. Sampai sedemikian rupa, hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan Nabi Daud, seorang nabi dan rasul, beliau duduk di tempat ibadahnya, tempat ibadah zaman dulu dari tanah liat, bukan seperti sekarang. Beliau duduk baca kitab Taurat, lembar demi lembar. Kemudian beliau lihat di tanah ada cacing, ada seekor cacing. Kemudian terbesit di dalam hatinya, apa ini cacing ini Allah Ta'ala ciptakan buat apa? Apa gunanya cacing diciptakan oleh Allah Ta'ala? Ya, dalam keadaan hatinya berbicara seperti itu, Allah Ta'ala mengilhamkan kepada cacing dan kemudian berkata, ya Daud, ama ta'rifuni, apakah engkau tidak tahu saya wahai Daud? Alhamani Rabbi, saya diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fin nahari fa'aqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar alfa marrah. Di siang hari saya baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 1000 kali. Wa amma fin nahari wa amma fil laili, adapun di malam hari saya lalui membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima 1000 kali. Ayu syai' antafis minka ya Daud. Sementara engkau wahai Daud, apa sesuatu yang bisa saya ambil dari engkau, yang bisa saya ambil manfaatnya dari engkau? Akhirnya Nabi Daud bertobat. Dahulu Bapak Ibu, ini dengar baik-baik. Ini jadi pelajaran penting bagi kita. Mungkin di akhir zaman ini kita gampang tergelincir ke dalam dosa. Satu-satunya hal yang menyelamatkan kita ini cuma sholawat, kata para ulama. Di akhir zaman saat ini. Dahulu di zaman Bani Israel ada seorang jahat. Satu kampung kenal dia jahat, sampai dia meninggal dunia saking jahatnya dibuang di tempat sampah. Dibuang di tempat sampah, jasadnya dibuang di tempat sampah. Tidak ada yang mau urus, tidak ada yang mau mandikan, tidak ada yang mau kafani, tidak ada yang mau sholatkan, tidak ada yang mau kubur. Dibuang di tempat sampah seperti sampah. Akhirnya Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi Musa untuk mengurus jenazahnya. Bayangkan, pendosa, orang yang paling busuk di kampung itu, jasadnya diurus seorang kalamullah, Nabi Musa alaihissalam. Diurus, dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian dikubur oleh Nabi Musa. Habis itu dia bertanya, ya Allah, ini orang jahat ya Allah. Satu kampung tahu dia jahat. Apa amalannya sehingga dia engkau perintahkan saya untuk mengurus jenazahnya? Kata Allah, sebelum dia meninggal wahai Musa, perlu engkau ketahui, dia buka Taurat. Dia buka Taurat, dia baca demi lembar, dia dapatkan di situ nama Nabi Muhammad. Kemudian dia cium nama tersebut, dia angkat nama tersebut, dia agungkan nama tersebut. Demi Zatku yang maha suci, dia telah memuliakan orang yang paling aku cintai. Maka aku mencintai dia dan mengangkat namanya dan menghapus segala dosa.
Ini harus kita perhatikan. Nah, saat ini Nabi sudah tidak ada di depan mata kita. Kita diperintahkan banyak sholawat. Itu yang pertama. Pesan saya yang kedua, cintai keturunan Nabi Muhammad. Ahlul Bait Nabi, keturunan Nabi harus kita cinta. Profesor Dr. Said Abu Ya Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya, salah satu kitabnya, beliau menyebutkan salah satu hadis tentang Ahlul Bait. Nabi Muhammad SAW, beliau memanggil Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kemudian memanggil ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian juga memanggil ibunya Sayyidah Fatimah Zahra, kemudian beliau buka sorbannya, beliau lingkarkan, kemudian beliau peluk keluarga ini. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma haula'i ahli baiti man wala walahum wa man ada adahum. Ya Allah, ini cucu keturunan saya, ya Allah, cucu keturunan saya, anak saya, mantu saya, cucu saya, ini mereka yang ada di dalam kisah ini, sorban ini. Wa man wala walahum, yang membantu mereka, bantu mereka ya Allah. Wa man ada adahum, yang membenci mereka, benci mereka ya Allah. Imam Ja'far As-Shadiq, beliau tinggal di Madinah. Beliau punya murid bernama Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Satu kali Imam Ja'far bin As-Shadiq ini keluar, beliau keluar. Beliau ini gurunya Imam Nu'man bin Thabit, atau yang biasa kita kenal dengan Imam Abu Hanifah, Imam Mazhab. Beliau satu kali keluar dengan tongkat. Imam Ja'far As-Shadiq satu kali keluar dengan tongkat. Kemudian Imam Abu Hanifah lihat tongkat tersebut. Beliau lihat, beliau pandang. Kemudian beliau tanya, wahai Imam Ja'far As-Shadiq, ini tongkat siapa? Kata Imam Ja'far As-Shadiq, ini tongkat kakek saya yang saya dapatkan dari ayah saya, yaitu tongkatnya Nabi Muhammad, tongkatnya Rasulullah. Itu Imam Nu'man bin Thabit, Imam Abu Hanifah waktu dengar itu langsung gemetar beliau. Beliau mengatakan, wahai Imam Ja'far As-Shadiq, wahai guru, apakah boleh saya mengambil keberkahan dari tongkat tersebut, mengambil kebaikan dari tongkat tersebut, mencium tongkat tersebut, tongkatnya Nabi Muhammad? Tahu apa kata Imam Ja'far As-Shadiq? Ini pelajaran penting bagi kita. Beliau mengatakan, oh boleh, silakan, silakan. Engkau mau cium, engkau mau pegang, silakan. Tapi satu hal yang perlu engkau tahu, itu hanya tongkat. Apakah engkau tidak sadar di hadapanmu ada cucu turunan darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Imam Ja'far As-Shadiq, Ibnu Ali Zainal Abidin, Ibnu Muhammad Al-Baqir, Ibnu Ali Zainal Abidin, Ibnu Husain, Ibn Ali bin Abi Thalib, Ibn Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini harus kita perhatikan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita banyak sholawat tapi kita benci dengan anak cucu keturunan Nabi. Sebab itu salah. Dan Allah Ta'ala menyinggung dalam Al-Quran. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad pun menyinggung tersebut. Di dalam Sahih Bukhari, di Sunan Turmudi, di Sunan Nasai, di dalam Mustadrak Al-Hakim, Nabi Muhammad menyebutkan tentang kemuliaan para Ahlul Baitnya, cucu keturunannya. Maka kita ambil perhatian kepada mereka. Kalau salah, dinasihati dengan baik. Dan jangan sampai hati kita benci dengan mereka. Kalau kita tidak sejalan dengan mereka, jangan mencela. Dan itu jalan yang paling terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur kita sampai kita ketemu dengan bulan Ramadan, dan kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.